Balik lagi di podcast Sam Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Barengan gue Adam, dan hari ini Rizal gagi gue tag di tempat orang. Jadi hari ini kita akan banyak ngomongin soal 5 hal menarik di 2026 atau di tahun ini, karena tayang mungkin di 2026. Dan hari ini seperti biasa gue nggak akan sendirian. Gue akan ngebahas bareng ada Ata ya. Halo, aku Ataya. Apa kabar? Baik. Udah mau 2026, jadi kayak aku mau bahas tentang apa sih yang menarik di 2026. Gimana 2025 kamu? Sebelum kita bahas 2026 ya, kayak gimana 2025 kamu? 2025 tuh kayak naik turun sih Kak. Naik turun tuh gimana maksudnya? Kayak soalnya kan aku 2025 persiapan kampus kan. Oh iya. Masuk kampus, jadi kayak awal 2025 tuh stres banget buat aku. Kayak ketolak berkali-kali, terus akhirnya baru naik lagi di Juli, Agustus itu kayak udah happy karena udah keterima kampus. Itu kamu lewat jalur apa akhirnya dapet? Aku jalur yang benar-benar paling akhir, yang kayak benar-benar kalau nggak bakal keterima udah nggak ada kesempatan lagi. Aku di SIMAK UI. Oh SIMAK. Ya. Oh itu emang jalur terakhir mandiri SIMAK itu ya? Nggak ada lagi ya yang ini? Sebenarnya banyak, ada scouting, UTBK, PPKB. Cuman aku ketolak. Semuanya benar-benar udah semua itu? Semuanya aku ketolak. Karena aku cuma daftar UI doang. Oh, jadi kamu cuma UI doang, nggak nyoba-nyoba yang lain? Swasta juga backup nggak? Oh swasta ya, aku binus 1. Cuman kayak negeri yang lain nggak ada, cuma UI doang. Gila, seyakin itu ya? Sebenarnya nggak yakin. Emang nggak boleh di luar kota aja sama mamaku. Gitu. Jadi ya udah. Kamu pulang malam berarti juga nggak boleh? Cuman kalau ngerantau nggak boleh. Oh ngerantau aja nggak boleh. Kenapa milihnya, kamu masuknya apa? Aku ilmu komunikasi UI. UI, Ilkom. Kenapa komunikasi yang kamu pilih? Aduh, sebenarnya kayak fits me aja sih. Kayak aku tuh orangnya tuh suka yang kreatif-kreatif kayak gitu. Terus juga aku tuh sebenarnya tuh sebelum ini tuh pengen masuk politik. Oh, kenapa kamu ikutin politik? Nah, sebenarnya ikutin juga. Terus kayak waktu aku SMA tuh aku tuh pernah ikut paskibraka wali kota kan. Jadi kayak aku sering ikut event-event kayak partai, terus kayak event-event wali kota gitu-gitu. Apa hubungannya dengan perpolitikan? Terus karena aku ngikutin itu tuh, aku kan sering ketemu sama orang-orang kayak di partai-partai gitu, terus kayak caleg-caleg. Jadi kayak menarik gitu, karena aku ngeliat cara kerja mereka juga. Oh, mereka kerja ya? Oke. Oh my god, kerja. Oh kerja, iya. Kerja, terus kan kayak nggak cuman itu juga kan, aku ada kolaborasi sama wali kota juga kan. Makanya kayaknya masuk politik asik deh, kayak duitnya banyak tapi kerjanya. Oh kerjanya dikit. Seru. Oh seru, oke. Oh enggak seru. Gitu. Iya. Aku udah nyiapin 5 hal yang aku tunggu di 2026. Kamu juga harusnya. Ya. Coba kita lihat ya. Iya. Oke, yang pertama aku ada nungguin film 2026. Jadi yang pertama tuh di awal tahun kita akan ketemu. Ini udah sebenarnya hari ini banget premiere. Sebenarnya pas kita take, judulnya Suka Duka Tawa. Belum tahu sih. Belum tahu. Itu film sebenarnya kalau dibilang drama ya, tapi juga ada ngebahas tentang stand up comedian perempuan gitu. Jadi latarnya drama tapi dibalut dengan ada komedi gara-gara dia itu stand up comedian perempuan. Ceritanya dia ada satu konflik dengan ayahnya, kayak lumayan ngerasanya kayak fatherless, kayaknya isu-isu fatherless deh. Bapaknya juga komedian tapi dia kan stand up, bapaknya lebih yang kayak OVJ gitu sih. Tahu. Ya, kayak gitu. Apa tadi judulnya? Suka Duka Tawa? Suka Duka Tawa. Baru tahu, abis ini aku nonton. Itu direkturnya adalah Aco Tentri. Aco Tentri adalah yang direct musik videonya Salon Seven, terus Gala Bunga Matahari gitu. Oh my god, aku suka Salon Seven. Yep. Aku nunggu film juga, cuma bukan film Indo. Apa tuh? Aku luar, ada Avenger Doomsday. Itu ceritanya apa sih kalau si Avenger yang itu? Jadi itu kayak sebenarnya ada dari universe lain tuh si siapa namanya Tony Stark. Jadi kayak Tony Stark tuh di sini jadi villain gitu. Oh, kenapa dia jadi villain? Jujur kurang tahu. Kurang tahu kalau itu. Makanya aku mau nonton itu biar kayak, soalnya aku nggak baca komiknya. Oh iya, makanya aku nggak tahu gitu. Kalau misalnya dia kenapa ada di universe lain gitu aku nggak tahu. Oke. Jadi kayak aku harus nonton biar aku tahu gitu. Sebenarnya banyak sih yang aku catat di sini. Sebenarnya tadi baru 1. Kayak ada lagi kemarin aku juga baru tag sama podcast juga. Tuhan benarkah kau mendengarkanku? Itu juga film religi.
Wow, judulnya berat sih. Berat, iya. Dan soalnya cerita premis juga lumayan ini ya, karena ceritanya tuh ada karakter adanya namanya Satrio, terus dia nikah lagi gitu. Nah tapi istri kedua tuh tidak berasa menang, tapi dia itu ceritanya lebih ke yang aku nonton trailer malah minta tolong sama istri pertama karena ada suatu hal gitu deh. Terus hubungannya sama Tuhan denger atau enggaknya? Kayak ada konflik karena kan pertama sama si itunya cerai kan. Oh iya benar. Iya gitu. Menarik sih. Iya. Lagi-lagi film Indonesia yang booming. Iya banyak, terus juga ada penerbangan terakhir. Ya juga tentang skandal penerbangan. Ini kayaknya dari cerita asli ya? Gak tahu ya, tapi ini film Indo pertama yang angkat soal skandal penerbangan gak sih? Biasanya kan dulu pernah yang kayak penculikan di pesawat gitu, atau pembajakan pesawat gitu kan. Kalau ini yang kayak ini skandal yang kayak, kamu sih pernah dengar gak sih di penerbangan ada yang skandal? Iya. Itu. Iya. Pernah dengar kok. Iya kan? Bener kan? Aku tuh lihat juga tuh, aku gak catat judulnya. Baimong bikin film juga. Baimong? Iya. Bikin film? Iya, dan yang main Reza Rahardian case-nya. Bagus sih. Harusnya. Iya, cuman aku nggak tahu itu tentang apa tapi. Aduh, tentang apanya nggak tahu, tapi aku baru lihat sekilas dan aku tadi nggak catat judulnya apa. Kayaknya kalau salah semua akan baik-baik saja deh judulnya. Oh, harusnya menarik sih kalau misalnya Reza Rahardian. Iya, dan syutingnya deket ini rumahku juga di Bintaro. Iya, ya kan. Aku lihat rel keretanya tuh yang deket Anak Kusir itu, kampung-kampung di kereta itu, dekat-dekat kereta itu. Iya. Oh, yang belakangnya ada ini ya, tempat-tempat rumah-rumah. Pokoknya kan ada flyover tuh, tahu kan? Flyover yang ke arah Tanah Kusir. Itu kan kalau belok kiri itu tuh ada kampung-kampungnya di situ. Oh iya. Aku tahu. Iya, itu film yang aku tunggu. Series ada. Series bukannya ini ya, Stranger Things bukannya ending di 2026? Harusnya ya, awal maksudnya kan 1 Januari kan? Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nungguin. Iya, tapi kamu udah nonton yang kemarin? Aku udah nonton. Gimana? Oh my god. 4 episode itu gimana rasanya nonton itu? Wow, sebenarnya nggak expect karakter. Ini spoiler dikit sih kalau nggak nonton. Apa? Maksudnya kan karena kan tayangan udah iya. Harusnya orang-orang udah banyak yang nonton. Iya. Aku nggak expect kalau misalnya Will bakal jadi kayak gitu. Iya, ternyata dia bisa ya. Iya kan? Sebenarnya kayak di 20 menit sebelum adegan dia kayak gitu. Iya. Aku tuh udah kayak nebak jangan-jangan dari ucapannya siapa gitu. Aku tuh udah nebak jangan-jangan tuh nih orang tuh bakalan jadi punya super power juga kayak El. Iya. Terus ternyata bener aja pas di akhir dia kayak gitu, aku kayak itu kan aku nobar sama temen aku kan. Kayak, tuh kan bener dia jadi punya super power. Udah gue tebak. Tapi dia itu menurut kamu dapat kekuatan gara-gara waktu itu di masukin sesuatu sama si Henry? Menurut aku karena itu karena kayak karena terhubung karena transfer kekuatan gitu. Menurut aku karena itu sih, jadi kayak dia punya ada hubungan gitu loh sama Vecna-nya gitu sih kalau menurut aku. Iya. Tapi yang lain penegangannya seru banget ya sih, yang si tiba-tiba upside down. Iya, tiba-tiba naik mobil. Iya. Nerobos. Iya. Kayak ininya bagus sih, CGI-nya bagus. Terus kayak karakter-karakternya juga masih dapat feel-nya banget dari season lalu. Iya. Terus juga si ini hidup lagi, si siapa namanya? Max ya benar, hidup lagi. Dia ternyata ada di alam beda gitu sama si adiknya ini kan. Alamnya si Vecna ternyata itu. Alam kayak halusinasinya gitu. Iya. Ya kayak gitulah. Seru ya. Dari endingnya aja udah kayak cepetan dong episode baru. Lama banget. Makanya aku gak sadar ini 2026. Aku nonton 2 hari gitu. Serius gak sih? Aku kayak sehari deh. Iya. Iya. Aku nobar sama temen aku soalnya di Discord seharian. Oh gitu. Iya, soalnya kan satu episode kan sejam lebih gitu kan. Iya. Aku tamatin langsung 1 hari. Langsung. Jadi kayak aku nunggu 4 episode dulu, terus aku tamatin langsung di 1 hari sama temen aku. Soalnya aku ngerasa kayak aduh cuma 4 episode kan. Kayaknya sayang-sayangnya. Harus sayang-sayangin aja deh. Kita nontonnya deh. Sebenarnya awalnya aku juga mau gitu tuh, kayak irit aja deh. 1 episode 1 hari. Cuman kayak di endingnya tuh selalu ngegantung gitu. Oh iya. Jadi aku lanjut terus. Kan tag nih hari Jumat ya, minggu depan kan? Tanggal 25. 25. Udah tayang tuh yang lanjutannya. Makanya aku gak sabar. Aduh, iya sih. Penasaran aku.
gitu. Oke, tadi yang pertama kita sama-sama film ya. Yang kedua tuh sebenarnya aku nungguin banyak musisi ngeluarin karya lagi sih. Siapa tuh? Pamungkas, sebenarnya aku ketemu dia. Dia ngasih tahu aku kayak, soalnya aku ngajakin dia podcast kan. Udah nungguin gue ngerjain album aja katanya gitu. Terus albumnya keluar di 2026. 2026 sepertinya dia lagi ngerjain. Wow. Pamungkas, karena aku bilang sama dia, gue dengerin lu setiap pagi. Oh iya. 4 lagunya dia, 2 recycle-nya yang Dewa. Iya aku tahu pokoknya dua recycle itu sama Omniu sama To The Bone gue. Masih To The Bone. Masih To The Bone. Dari tiap tahun. Tapi aku dengerin yang live session di YouTube gitu, nggak di Spotify. Bukan di Spotify. Iya. Tapi di Spotify juga ada yang live sessionnya juga. Aku baru tahu, aku nggak terlalu dengerin Pamungkas. Oh nggak terlalu dengerin, kamu dengerinnya apa? Aku top list aku tuh, aku Dewa banget. Dewa banget, oke. Terus Sheila on 7. Sama Westlife sih. Westlife. Dewa juga, aku pasang alarm sama Dewa, tau gak? Oh iya, Pasti Arjuna. Bukan yang satu album ini bintang ini yang Iya. ada Mukodimah itu. Lucu banget lagi. Soalnya temen aku ada masang alarm itu Arjuna. Oh gitu. Terus aku pernah nginep di villa sama mereka. Oh gitu. Alarmnya itu kan bener-bener kayak kaget gitu. Ada apaan sih kan Arjuna pagi-pagi. Oh iya. Kira alarm Arjuna. Iya. Aku suka yang kayak soft rock gitu sih. Aku dengerin Oasis juga. Oh iya. Oasis aku suka sih dengerin Wonderwall. Itu zaman aku ya, teman-teman aku ngeband lagunya Oasis. Serius gak sih? Aku sampai sekarang ngeband masih Oasis. Oh iya. Aku ngeband juga. Oh kamu ngeband? Iya, nama band aku Warpings. Apaan tuh band genre apaan nih Warpings ini? Genre kita tuh kayak lebih ke lagu-lagu soft rock juga. Oh gitu. Dan sebenarnya kita udah mau ngeluarin lagu juga, cuman kita belum. Paling banyak kita ngeband lagu Dewa. Itu indie berarti. Kamu jadi apa di sana? Aku sebenarnya nih ya, ini tuh kayak band kita. Band kita tuh kayak suka switching roles gitu. Oh, aku awalnya vokalis di sana, terus aku megang keyboard. Oke. Jadi kayak kadang gitarisnya jadi drummer, kadang drummer jadi gitaris. Begitu. Kadang drummer jadi vokalis. Pokoknya tuker-tukeran gitu lah. Switching roles aja kita. Gue nungguin Bernadia juga sih. Bernadia ya. Maksudnya tahun lalu ya dia ngeluarin kan album atau EP gitu ya. Ya sialnya hidup terus berjalan gitu. Ya. Kini mereka tahu, ya kan itu maksudnya aku cukup dengerin banget lah. Ya aku lumayan juga sih kalau benar. Cuman nggak yang gimana, cuman kalau lagi galau aja. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Iya. Jadi musik ternyata top kamu sama aku agak jauh beda ya. Iya, karena aku nggak terlalu denger Pamungkas. Oh iya. Oke, lebih ke Oasis, Westlife, Dewa, Sheila on 7. Terus apa lagi ya aku kira-kira? Hi-Fi nggak terlalu sih. Hi-Fi nggak terlalu. Nggak terlalu juga. Bon Jovi aku suka. Bon Jovi, kamu sebenarnya tua banget ya? Iya lagi. karena ayah aku juga ada kayaknya. Ayah kamu dikasih asupan itu dari aku kecil. Oh gitu. Terus kayak Bryan Adams. Kalau kakak tahu. Anjir gitu. Tahun-tahun itu tahun 80-an nggak sih? Iya tuh genre yang band aku mainin kayak gitu. Serius loh? Iya. Oke. Lagu 2000-an. Gokil sih. Iya. Iya, sama sih aku juga banyak di asupan dari dulu kayak band ya itu. Seven, Dewa, Peter Pan, Niji. Iya kan? Aku suka juga Niji. Cuman kayak kalau misalnya Indonesian kayak top aku Sheila on 7 sih. Itu paling suka banget. Oh iya. Ini yang ketiga adalah yang menarik sih. Gadget. Ya, maksudnya smartphone. Jadi keluaran kalau nggak salah sih aku baca-baca pernah nonton juga Apple tuh mengeluarin Flip kalau nggak salah. Kayak ini dong, kayak merek sebelah ya? Iya, kayak merek sebelah. Cepet banget ya iPhone tuh. Cepet banget. Iniannya. Tapi yang lain juga banyak tau yang ngeluarin Flip yang paling ini kan Samsung. Iya. Ya kan, Samsung tolong ini ya. Kita tag pakai Samsung gitu. Iya, boleh dong. Iya, boleh lah ya. Menarik sih kalau Apple. Iya kan. Soalnya kan jarang. Apple kan nggak pernah dan dia tuh kan ibaratnya kayak kalau dibilang banyak kiblat itu nggak sih maksudnya secara teknologi. Pada ngikutin dia gitu kan. Cuman kayak baru kali ini dia mengikuti. Iya. Tapi kamu yang kemarin gimana menurut kamu yang iPhone 17? Nah, jujur aku penasaran banget sih. Karena
Sebenarnya sebelum iPhone 17 keluar tuh aku baru beli yang 16. Oh gitu. Aku nggak tahu 17 tuh bakal keluar kayak di waktu dekat ini. Iya, sayang ya. Iya, pas keluar, tiba-tiba keluar kan kesel. Aku pengen juga. Oke, ya udahlah. Tapi kamu beli apa, yang Pro Max, Pro? Aku yang basic, 16 Yang basic, 16 iya. basic. Aku ngincer warna pinknya lucu banget. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang orange yang 17 itu yang Pro ya? Iya ya, itu menarik banget sih. Iya. Warna orange-nya menyala banget. Menyala banget, dan ini nggak sih casing-casingnya? Iya. Kayak ada apa bentuknya ya? juga beda dari iPhone yang sebelumnya. Sebelumnya bener. Ada ini kan, dia ini ada kotaknya gitu. Iya. Emang desain-desainnya itu selalu ditunggu orang-orang sih. Iya. Tapi secara teknologi ya sebenarnya kadang agak beda jauh sih. Iya. Cuma pas aku lihat, waktu itu aku penasaran kan jadinya kan. Iya. Karena kayak, baru sebulan udah keluar lagi nih. Terus aku cek yang 17 biasanya, ternyata dia tuh bentuknya sama kayak 16. Oh gitu. Persis. Gitu ya. Aku sampai nanya ke Mas, ini bedanya apa nih Mas sama saya? Oh sebenarnya itu beda di chipnya aja Kak, bentuknya mah sama. Oh ya udah, nggak jadi. Iya. Karena makanya awet-awet gak sih? Iya. Orang-orang rata-rata kayak baru 12-13 baru ganti ke yang baru. Ganti ke yang gitu baru. Awet banget ya. Emang kadang tuh ada produk premium bagus tapi kelemahan produknya awet itu sih. Iya. Worth the price sih menurut aku. Iya sih. Soalnya tahan lama banget. Aku juga sebelumnya aku pakai yang 11 kan. Dari aku mau masuk SMA. Oh gitu. Terus aku baru ganti pas aku mau masuk kuliah. Iya lumayan ya. Iya, tahan banget. Lama banget ya. Part dari aku tuh tahun depan ada Piala Dunia. Oh. Kamu ngikutin bola? Aku enggak lagi. Ngikutin olahraga apa? Enggak ada. Aku enggak ngikutin olahraga, aku ngikutinnya e-sport. E-sport ya. Soalnya aku nungguin di tahun 2026 tuh MPL season 17. Itu ML. Iya. Udah lumayan. Itu nggak sih kayak jauh banget ya. Maksudnya kayak udah sampai ke season 17 tuh berarti kayak udah berapa tahun? Iya, udah lama. Iya, makanya aku nungguin banget karena kayak di tahun ini tuh ada downs-nya juga nih. Iya. Downs dari tim kesayangan aku RRQ, yang dimana dia tidak lolos di tahun ini. Nggak lolos playoff untuk pertama kalinya. Begitu ya. Biasanya. Iya, biasanya dia selalu lolos. Iya. Kayak at least runner up. Cuman kayak aku nunggu banget. Karena selama aku di RRQ, aku tuh gak pernah ngerasain RRQ juara. Aku tuh pengen ngerasain mumpung aku lagi di tim ini. Iya. Juara dong, gitu loh. Maka aku nunggu season depan. Kayak gitu. Masa aku di sini timnya gak menang-menang gitu. Jadi aku sedih. Aku nunggu semoga RRQ menang di tahun depan. Amin. Iya. Oke. Kalau Piala Dunia tuh udah jadi, mungkin aku pertama kali nonton Piala Dunia itu 2002 kayaknya. Aku belum lahir Bang. Oh iya, belum lahir ya? 2002? Iya. Maksudnya tapi gak terlalu nonton full banget ya, tapi yang benar-benar full. Mesti tahu ada Piala Dunia gitu 2002. 2006 ya sedikit-sedikit nonton, tapi yang hampir full tuh 2010 kayaknya. Iya. Aku nggak terlalu nonton. Ya? Iya. Cuman 2002 cuma banget sih itu, guys. Lama banget. Iya. Kamu lahir tahun baru sih 2006 ya? Aku 2007. 2007. Iya. Sebenarnya aku termasuk muda di kuliah tuh. Karena ternyata orang tua aku kecepatan masukin aku ke sekolah. Jadi, gitu. Jadi aku muda banget di SMA. Oh di kuliah. Terus aku lahirnya juga Agustus kan. Jadi kayak teman-teman aku udah pada umurnya 19 tahun, aku masih 17 kayak gitu. Oh gitu. Tapi sekarang udah 18. Iya. Banyak sih kayak gitu. Iya, maksudnya rata-rata yang lahir di tengah tahun Juli, Agustus ya. Aku Desember paling akhir. Iya, aku tuh angkatan jadi nanggung gitu loh. Aku bisa di atas, bisa di yang aku. Bener. Angkatannya. Gitu. Dan terakhir tuh, kalau tadi kan saya tuh film animasi. Aku juga nungguin. Ada 2 yang aku tungguin. Ada Garuda di Dadaku. Tadi kan movie yang live action gitu. Iya. Sekarang animasi. Terus yang kedua tuh Pelangi di Mars, Sky-Fi. Indonesia ada Sky-Fi. Emang ada? Itu pertama kalinya nih. Aku baru tahu loh ini. Itu bagus banget. Kamu lihat teasernya sih abis ini. Oke. Aku langsung nonton, langsung cek. Yap. Wow. Itu ditunggu juga sih. Aku mau. Apa yang kamu dari terakhir? Aku bingung juga. Anime aku kurang tahu sih 2026 ada apa, aku baru tahu juga tadi. Oke. Gak ada lagi 2026 ada apa ya? Pasangan apa?
Wow. Apa abisnya? Apa yang ditunggu sih? Nunggu lelaki datang pada aku. Oh iya. Gak ada lagi, aku nggak tahu. Nggak tahu ya, oke deh. Oke, tadi seru banget, udah banyak ngobrol tentang apa yang mungkin kita tunggu di 2026. Thank you banget Ataya udah share sama aku. Thank you loh Kak. Jadi tahu loh. Jadi tahu ya beberapa hal gitu ya. Terus buat teman-teman yang mau ikutin kamu sama mungkin bisa ikutin kemana tuh kalau mau nonton NPL? Boleh cek Instagram aku @rrqataya guys. Oke. Dan buat teman-teman juga yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget ya chat akun Instagram di @podcast_Some_Story dan juga bisa melalui email kita di podcast_gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semuanya sudah menonton Some Talk episode 112 bersama Ataya, and see you in the next episode semuanya. Bye bye.